Halo, apa kabar? Wih, ketemu lagi Kabar dong baik. di hari kita Selasa Berbagi. Ini artinya kita semua ngumpul untuk ngobrol sesuatu, pastinya tema yang paling menarik. Dan jangan lupa Selasa Berbagi ini hadir nggak cuma karena ada kita berempat yang udah ngumpul di sini. Tapi kan ada Tuhan. Sudah. Tentu karena ada Tuhan di antara kita kan. Tapi yang pasti Selasa Berbagi ini juga adalah alarm kamu, notifikasi kamu untuk ingetin kamu semua bahwa saatnya udah belum hari ini kamu berbagi kehidupan kamu sama orang-orang sekitar kamu. Jadi Udah dong, saya 2. Apaan tuh? Kayak minum ini. Kayak minum apa gitu kan? Iya. Dia jadi inget tuh iklan. Sayangnya produk itu tidak mensponsori acara ini, jadi tidak bisa untuk menyebutkannya. Padahal Next, ya. makanya kalau misalnya ada yang produk yang mau sponsori acara ini, kami menerima dengan sangat gitu kan. Yeah, Supaya acara welcome, bisa berkembang welcome. lebih baik. Ayo dong, jangan cuma nonton doang. Kalau punya produk, sponsorin aja acara ini. Seperti yang dilakukan oleh Insight Unlimited pastinya. Bisa jawabannya. Masuk. Nah ini, makanya dengan bantal-bantal yang sudah diberikan, dipinjamkan oleh Insight Unlimited ini ngebuktiin bahwa rumah kamu, tempat tinggal kamu bisa jadi lebih asik kalau misalkan dihiasi sama pernak-pernik dari Insight Unlimited. Ya. Oh, Kalau bisa nggak ada yang dipeluk, aja. ada yang dipeluk-peluk. Tapi pastinya, kita mengingatkan kamu semua, nggak cuma soal kamu berbagi hidup buat orang lain, tapi udah nggak kamu jadi bagian dari Pijar TV untuk memberitakan kabar baik. Bukan menjadi hal yang sulit untuk memberitakan kabar baik di zaman ini, bukan hanya sekedar bahwa, oh ya gue kasihan sama orang itu, oh gue peduli sama orang ini, karena kepedulian tanpa action itu hanya omong kosong. Jadi bagian dari Pijar TV untuk kita sama-sama yuk beritakan kabar baik, mendukung Pijar TV memberitakan kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia, dan jangan lupa bahwa kita diberi kesempatan untuk menjadi donatur Pijar TV, berikan donasi Anda, karena setiap donasi yang Anda berikan itu sangat membantu agar penyiaran dari Pijar TV ini akan terus berlangsung. Oke? Yes. So, seperti yang sering kali kita ngobrolin bahwa bukan masalah besar atau kecilnya sebuah donasi yang kamu berikan, tapi ini masalah kerelaan hati kamu untuk memberi. Ada nomor rekening BCA 5055182121 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia untuk kamu bisa mendonasi, untuk kamu bisa menjadi bagian dari Pijar TV menyiarkan kabar baik kita. Oke, di Selasa Berbagi tentunya. Dan saya sendiri, saya Octavianus akan ngawal kamu sampai 1 jam ke depan di acara ini. Ada Reguel Lewi, Hai. ada semua. Peter Chris, Tukang cireng. dan ada Bapak satu ini, Pastor Randy. Shalom semuanya. Shalom. Shalom dong. Oke, hari ini kita mau ngebahas soal toxic relationship. Ya, wuh! Toxic relationship. Ternyata nggak semua hubungan itu datangin sesuatu yang apa ya? Nggak masalah cita-citaan mulu. Toxic sebuah hubungan itu nggak bicara soal hubungan yang menyenangkan, tapi ada beberapa orang yang mengalami dalam hubungannya itu ternyata bukannya semakin membuat dia bertumbuh, bukannya semakin dia semakin menyayangi pasangannya, tapi justru menjadi racun buat kehidupannya dia. Nah, oleh karena itu hari ini kita mau bahas soal itu, toxic relationship. Buat kamu semua yang nonton acara Facebook Live sore hari ini, ada tombol komen di bawah. Kamu bisa kasih komen apa aja yang mungkin kamu sendiri pernah jadi korban dari toxic relationship ini, atau kamu sendiri pernah Mentoksiki. mengalaminya, atau sudah atau sedang mengalaminya. Pelakunya ya, pelaku. Atau mungkin pelakunya. Tapi kan kita nggak pernah tahu, itu toxic relationship itu apaan sih? Macam apa sih itu toxic Nah, relationship? makanya kita harus definisikan dulu. Benar. Relationship. Kembali kepada Bapak definisi Pijar. Bapak definisi lah. Jadi di sini ada Bapak definisi, Bapak community, dan ahli Taurat. Kayak Fas. Imam besar dong doi. Oke, udah lengkap nih. Langsung silakan Bapak definisi. Kira-kira Pastor Reguel Lewi, lu kan ada acara tuh di Oh ya, lu bikin suatu webinar ya. Iya. Namanya Ngegas Tapi Sayang kan. Yes. Lu ngebahas tentang relationship di situ kan. Banyak kan awalnya memang banyak kan tentang relationship. Nah, Nah, itu boleh cerita dikit lah tentang Ngegas Tapi Sayang itu apa sih sebenarnya? Gegas Sampai Sayang itu sebenarnya kayak sebuah campaign untuk anak muda Indonesia, bukan cuma sekedar hidup dengan perasaannya dia, tapi hidup mulai belajar bangun kehidupannya dia sendiri. Salah satunya secara spesifik di bidang membangun hubungan, di bidang relationship, karena untuk banyak faktor untuk orang untuk bisa sukses, untuk bisa menjalani kehidupannya maksimal. Tentu selain Tuhan ya, tentu selain dia mengenal Tuhan, tapi dia juga perlu belajar untuk membangun hubungan. Dia juga perlu belajar untuk bisa mengelola apa yang dia punya.
dan dia perlu juga belajar untuk punya visi, untuk punya banyak impian, dan dia perlu. Nah, jadi faktor-faktor itu yang kami bahas. Tapi sekarang banyak kan tentang relationship. Makanya kata-kata toxic relationship ini cukup nyambung, cukup Dan seringkali relevan. muncul kali ya di dalam acara lu ya. Oh, sendiri ya? cukup sering muncul. Beberapa karena gini, kata-kata itu masih asing sekitar setahun yang lalu, tapi tahun ini mulai sering dipakai. Iya. Oke. Mulai sering dipakai. Dan kalau yang saya pelajarin, definisi toxic relationship itu adalah saat sebuah hubungan itu membuat kita merasa saat kita ada dalam satu hubungan di mana kita merasa dilemahkan, kita merasa tidak didukung, kita merasa diejek, kita direndahkan, kita dikerdilkan, dan biasanya itu kita ditekan secara mental. Oke. Jadi gini, toxic relationship dan abusive relationship itu mirip tapi sebenarnya berbeda. Walaupun banyak orang suka nyamain. Abusive relationship itu disakitin secara fisik. Wow. Kalau toxic disakitin secara mental. Oke. Jadi ini sering terjadi juga karena gini. Memang ada ukurannya, memang harus ada ukurannya. Tetapi rata-rata orang-orang toxic ini bikin si misalnya yang ditoksikin yang ngerasa nggak bisa apa-apa tanpa si yang noksikin. Terus bikin dia merasa kayak payah, bikin seakan-akan nih cuma satu orang ini doang menghargai dia. Jadi toxic ini orang jarang tahu, tapi kalau misalnya orang ngalamin hal ini bisa bikin orang trauma, jujur aja. Oke. Kalau lu Ren, gimana Ren? Lu sendiri kan banyak hubungan sama anak muda nih, di lingkungan lu sendiri. Ada juga nggak sih? Ada pasti dong yang punya hubungan love relationship di dalam komunitas lu sendiri kan? Ada nggak sih antara mereka yang pernah cerita sama lu atau lu pernah punya pengalaman di komunitas lain juga tentang toxic relationship ini? Jadi enaknya sih ngomongin toxic relationship nggak selalu dimulai dengan pacaran ya atau love ya. Tapi segala hal di dalam hidup ini ketika seseorang itu membawa satu pengaruh yang negatif, pengaruh yang buruk di dalam hidup seseorang maupun komunitas, bisa dibilang bahwa orang ini adalah orang yang toksik kayak gitu loh. Dan itu terjadi pasti kalau gue lihat sih ya dari pengalaman selama melayani di youth itu banyak orang yang menjadi toksik adalah karena dia adalah orang yang sangat demanding. Oh, karena dia pengen sesuatu yang mungkin nggak kesampaian gitu? Dia menuntut orang lain itu lebih bersikap. ya? Nah, demandingnya tuh kayak lu tuh harus gini, lu tuh harus gitu. Kalau enggak dia akan nunjukin ketidaksenangan. Lebih jauh lagi bisa menghasut temen yang lain. Wow. Dan akhirnya terjadi kekacauan di tengah komunitas gitu. Tapi akar permasalahannya sih kalau gue lihat adalah karena orang ini menuntut, lebih banyak menuntut, ya, menginginkan seseorang untuk berlaku sesuai yang dia mau. Ketika dia nggak dapetin itu, dia akan mulai bisa pakai manipulasi, dia bisa pakai cara-cara yang mungkin dia sendiri nggak sadar gitu loh. Dia belum tentu sadar. Belum tentu sadar bahwa dia itu toksik, dia itu bawa pengaruh yang buruk, tapi itu bisa timbul dalam hidupnya. Gitu. Sehingga orang-orang di sekitarnya akan merasa, ah gila, deket sama dia kayaknya Toksik banget. toksik banget kayak gitu. Tapi ciri-cirinya sebuah hubungan itu udah terasa bahwa ada yang namanya toxic relationship tuh itu apa gitu? Pasti ada fasenya atau ada cirinya apa sih? Betul. Nah, teman-teman, satu yang saya perhatiin, ada perbedaan besar antara orang yang berbuat salah dan orang yang toksik. Itu beda banget. Orang kalau melukai, dia berbuat salah, ya udah, itu kan orang buat salah tuh biasa kan. Maksudnya dia bisa tiba-tiba salah ngomong atau dia tanpa sadar ngomong kata-kata nyakitin. Cuma kalau misalnya dia melakukan hal yang sama berkali-kali, bukan cuma sekali, berkali-kali, dan dia tuh tidak merasa itu salah, dia tidak merasa dia harus dikoreksi, malahan begitu dia dikoreksi dia merasa punya mental korban. Nah itu sebenarnya itu salah satu cirinya. Indikasinya. Jadi itu indikasinya. Jadi semua orang bisa buat salah, tapi kalau dia buat salah berkali-kali terus-menerus dan dia tuh seakan-akan tuh kayak dia jadi korban terus, dia ngerdilin orang, dia melemahkan orang, dia merendahkan orang berkali-kali, itu toksik. Oke. Nah teman-teman, kalau teman-teman saat ini ngerasa bahwa gue pernah ngerasain bahwa gue lagi ada toxic relationship karena gue ternyata dimanfaatin. Bisa. Atau mungkin juga pernah ngerasain di abuse ya. Bisa. Itu adalah salah satu akibat dari namanya toxic relationship. Toxic relationship tapi yang kenanya fisik itu. Itu rusak juga itu. Wow. Okay. Aduh. Nah ini coba nanya Om Peter dulu deh. Om, sebelum dia tidur. Karena belum dapat snack. Om Peter itu gitu.
bukan karena kebanyakan nasi, tapi kekurangan asupan. Kopi biasanya. Nah ini belum dapat kopi yang benar-benar jreng gitu, jadi gitu. Kopinya udah habis. Udah habis. Karena manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari kopi juga. Iya, betul. Biar lengkap. Om, kalau Om sendiri di Alkitab tuh ada nggak sih yang membahas tentang atau suatu hubungan yang kan kalau Kidung Jemaat, hubungan Daud gitu kan itu kan semuanya kayaknya is very romantic gitu ya, relationship gitu ya. Tapi kalau misalkan di Alkitab sendiri pernah nggak sih menceritakan tentang toxic relationship itu sendiri? I think kita bisa lihat Samson dan Delilah sih, contoh klasik ya. Oh iya bener. Wah, itu tuh ya. Bener. Kalau dibilang mungkin, kamu cinta aku nggak sih, Son? Gitu kan. Itu toxic relationship Iya, tuh. kan, Demanding Iya. gitu lu bilang. Ya, bener, demanding. Manipulatif, bangun opini, nah itu Ada tuh. semua ya. Iya bener. Itu contoh sangat klasik kan, bilang, kamu nggak cinta aku, kemudian kasih tahu lah, gini loh, nih kalau kamu ikat jempolku ya, aku pasti nggak punya kekuatan apa-apa. Dan kemudian diikatnya lagi. Terus tiba-tiba bagi-bagi bangun, Santon ada ini, jebol. Kamu bohongin aku. Ternyata bisa lepas. Iya, bisa lepas. Kamu nggak cinta aku pasti, Son. Gitu. Ya, buat kamu Harus yang belum pernah diekspresikan melihat gitu. sosoknya Peter Chris yang sisi pribadi yang berbeda, nah seperti inilah dia ya. Iya, gitu. Kurang asupan biasa kan. Kurang asupan, ada efek samping memang. Kurang oksigen. Ya itu contoh klasik dan kita tahu membawa kemana hubungan antara Samson dan Delilah. Walaupun kita bisa bawa ayatnya Pak Randy di situasi ini di akhirnya gitu kan. Tapi itu terjadi di sana bahwa ya Samson dan Delilah itu membawa hal yang Nggak bagus. nggak bagus Iya, bagi benar diri Samson sendiri. Benar, So benar. I mean pastinya potensi Samson akan lebih banyak lagi. Tapi tragisnya dikatakan bahwa dia banyak membunuh orang Filistin pada saat dia mati daripada pada saat dia hidup. Pada waktu dia hidup, selama Itu dia hidup. suatu tragis, kenyataan yang tragis hasil dari sebuah hubungan yang sangat toksik. Wow. Iya, kalau misalnya kita kan kadang-kadang kita nggak sadar ya dalam sebuah hubungan karena kita saling sayang banget, kita nggak tahu bahwa sebetulnya kita lagi in the toxic relationship actually gitu loh. Kita bisa lihat contohnya di Alkitab lewat kehidupan Samson. Begitu dia benar-benar apa ya, bukan abide ya, tapi kalau kata gue sih lebih ke gimana dia cinta banget tapi nggak punya apa ya, nggak punya tujuan gitu Cinta kan. buta. Cinta buta. Iya, ya. karena katanya cinta akhirnya dibutakan dari hal-hal yang kelihatan jelas gitu loh, bahwa dia emang mau dibunuh gara-gara Iya. itu. Wow. Ya di sini juga gue ngeliat ada beberapa pertanyaan. Oh ya? Dan gue lagi bingung gitu ya, maksudnya ada banyak yang ngerasa bahwa kehidupan keluarga mereka ini sampai yang berkeluarga pun ngerasa bahwa mereka itu ngerasa nggak dihargai sama pasangannya. Nah pertanyaannya gini, ada orang yang ngerasa bahwa ini tuh kayaknya toxic relationship, tapi sebenarnya bukan gitu loh. Banyak. Jadi sebenarnya mungkin cuma masalah biasa aja. Nama juga orang punya relationship, punya hubungan kan pasti ada clash Itu lah, banyak. ribut pasti ada. Itu banyak banget yang Dan kayak itu gitu. bukan toxic relationship actually kan? Belum tentu. Jadi gimana bro ngebedain yang bener-bener garis ketegas itu apa sih? Jadi gini, biasanya orang toxic relationship itu mereka sebenarnya kita harus ngerti ada perbedaan antara orang yang jelas-jelas memang kata-katanya melukai dengan yang kata-katanya sebenarnya ya bener kata-katanya, tapi disampaikan dengan cara yang kasar. Ada beda banget. Ada orang-orang yang saya liatin, ini contoh, gue mau kasih contoh ada satu kasus ya. Ada seorang yang DM ke gue, dia bilang bahwa, Kak, ini saya kayak dalam toxic relationship. Dan dia cerita bahwa ibunya ini nyuruh-nyuruh dia kerja terus. Dia stres, dia merasa tertekan. Dia merasa ini kayaknya, saya ini kok ditoksikin terus. Tapi begitu gue ukur, gue tanya, mama kamu suka ngerendahin kamu nggak? Enggak. Mama kamu sukanya apa? Suka ngebanding-bandingin. Saya pikir ngebanding-bandingin tuh orang tua zaman dulu tuh biasa maksudnya. Iya. Nah, terus ada suka ngejek kamu nggak? Ngerendahin kamu nggak? Support kamu nggak? Ternyata positif lebih banyak. Kesimpulannya, ini bukannya keluarga yang lagi toksik. Ini hanya lagi stres aja. Lain itu. Jadi memang ukurannya, apakah orang itu merendahkan, memanipulasi, dia ada sisi itunya nggak? Ada sisi manipulasinya nggak? Ada sisi yang membuat kita merasa nggak ada harganya tanpa dia nggak?
ada sisi itunya soalnya, dan dia ngelakuin itu berulang-ulang nggak? Kalau ada keluarga contoh hubungan toksik yang kayak gini, kayak misalnya ini menurut saya ini toksik nih. Ada satu cewek yang misalnya kayak lagi jalan sama teman-teman, tiba-tiba cowoknya bilang, kamu pulang dong, cepetan kamu pulang. Terus ceweknya tanya, kenapa harus pulang? Ini kan belum terlalu malam. Terus dia bilang, pokoknya pulang. Terus akhirnya berantem, cowoknya akhirnya bilang, kamu gitu terus, aku pernah sayang sama kamu kalau nggak ada yang gini nggak bakal ada yang sayang sama kamu. Itu toksik. Ya. Itu bisa gue teriakin di mukanya itu. Wow, iya sih. Nah, ini kalau yang namanya toxic relationship itu harus sama pasangan atau bisa juga itu melibatkan orang lain. Contohnya kayak misalkan kalau udah berumah tangga, mertua itu bisa juga, apakah termasuk toxic relationship juga? Bisa. Atau mungkin kayak anak gitu loh. Itu juga bisa disebut di dalamnya. Bisa. Berarti nggak harus soal sama pasangan aja berarti ya di sini ya. Wow, oke. Nah, kita jadi ngerti ya teman-teman ya, bahwa yang namanya toxic relationship itu adalah ketika kamu, mungkin garis tegasnya adalah ketika kamu ngerasa dimanfaatin atas nama cinta gitu loh. Padahal itu sendiri bukanlah hal yang benar-benar itu adalah aslinya sebuah cinta sebenarnya, tapi itu hanyalah sekedar untuk mencapai tujuannya aja. Ya, dan I think Yakub juga jadi contoh klasik juga ketika dia dimanfaatin. Ketika dia mau mendapatkan istrinya. Dia dimanfaatin oleh Laban gitu kan. Laban tahu banget bahwa si Yakub ini itu cinta juga sama toxic tuh. Rachel kan gitu kan. Dan dia dimanfaatkan gitu kan. Dan kemudian ditipunya dapatkan Lea, ya kan. Pada saat itu kemudian dia ada di sana 7 tahun sama 7 tahun. Nah, habis itu kerjaannya juga dia ditipu gitu kan. Ini semua kambing dombaku dan segala macamnya. Sehingga pada akhirnya ya Yakub membalasnya dengan segala trik dia untuk mengawinkan domba-dombanya itu. Jalan keluar salah satunya adalah meninggalkan hubungan itu. Keluar dari rumah itu, dia bersama istri dan istri dan anak-anaknya, dia keluar dari situ kan. Itu sebuah contoh juga bahwa tidak melulu soal pasangan couples yang lain jenis gitu kan, juga bisa ya, dalam keluarga, orang tua pada anaknya atau mertua dengan anak-anak, dengan menantunya gitu kan. Nah, ini ada satu cerita nih. Ini kita coba telah apakah case ini adalah toxic atau bukan ya, toxic relationship atau bukan. Jadi ada Augustina Warren, dia bilang gini, saya tinggal di asrama nggak sama mertua, tapi saya merasa rumah tangga saya diatur sama mertua saya, karena setiap kali ada telepon dari mertua, tetap aja saya jadi sasaran utama ditekan untuk memenuhi permintaan mertua saya. Gimana kamu teman-teman? Itu termasuk toksik atau bukan? Pertanyaannya, permintaannya apa dulu? Bapak Randy, silakan. Oh ya, yang sudah ini ya. Yang sudah menikah. Ya. Ya, memang kita mesti cari tahu lebih jauh apa yang diminta oleh mertuanya. Kalau misalkan dia minta sebulan sekali kayak main ke rumah, ya gue pikir itu hal yang wajar ya gitu misalkan. Iya. Atau ada hal-hal yang it's okay lah gitu. Cuma kalau yang udah sampai ke tahap-tahap yang terlalu jauh, tuntutan-tuntutan yang tidak wajar, yang akhirnya membebani satu hubungan rumah tangga gitu. Sebenarnya kan secara ideal ya, ketika suami dan istri telah menikah, maka ya mereka lah yang bertanggung jawab atas rumah tangga mereka gitu loh. Bukan lagi mertua ataupun orang tua kayak gitu loh. Nah, kadang mertua ataupun orang tua tuh nggak sadar akan bagiannya gitu loh. Fungsinya di situ sebagai apa? Sebagai advisor. Cuma kasih nasihat harusnya. Yang sehat tuh seperti itu. Kalau menurut aku mungkin anakmu seharusnya dididik seperti ini. Tapi it's your business. Ini bukan urusanku lagi. Aku cuma ngasih saran. Engkau yang mendidik dengan caramu sendiri. Kayak gitu. Itu kan yang ideal seperti itu. Cuma yang terjadi kan seringkali dia mengambil fungsi dari orang tua itu untuk mendidik anaknya, men-treat anaknya seperti apa kayak gitu. Dan disitulah pentingnya kita tahu juga fungsi kita masing-masing gitu loh. Sebagai gue belum punya menantu sih ya, cuma one day kalau gue punya menantu, gue bagaimana harus bersikap terhadap pasangan dari anak gue kayak gitu, itu penting juga untuk kita ketahui. Lu tahu lu batasan lu bahwa ketika lu udah punya mantu itu berarti udah nikah anak lu, berarti lu juga udah punya batasan, tidak bisa terlalu ikut campur dalam rumah tangga mereka. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebuah hubungan yang baik di tengah-tengah mertua dan menantu, walaupun tinggal satu atap. Karena realitanya secara ideal harusnya kan terpisah, tapi satu dan lain hal seringkali mertua dan menantu ini tinggal satu atap. Tapi gue percaya kalau di dalam diri mereka sudah mengalami kasih Tuhan, sudah mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, itu yang namanya toxic relationship itu bisa sangat dihindari kayak gitu loh. Konflik mungkin ada, mungkin kesalahpahaman ada, tapi
dengan kasih Tuhan pasti semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya, betul. Oke. Lo tadi mau nambahin sesuatu nggak dari apa yang Randy tadi bilang? Soal ini soal namanya, mungkin dalam pernikahan itu seringkali kan mertua ini seringkali ikut campur gitu loh dalam pernikahan gitu loh. Kalau secara netral, gue cuma bilang cek dulu permintaannya apa, itu aja memang. Karena ya kita nggak bisa terburu-buru maksudnya bilang bahwa ini toksik, nggak juga. Memang seringkali belum tentu toksik, seringkali karena memang ada gap generasi aja yang bahasanya berbeda. Dan jangan lupa bahwa kita sendiri sebenarnya kalau mengacu pada Alkitab, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kalau kita salah jalan, kita juga bisa toksik. Jangan pernah lupa. At some point kita juga punya sisi toksik sendiri. So, kita juga harus mawas diri. Itu loh poinnya. Iya. Kita harus mawas diri dan yang pertama adalah kita harus, kalau di posisi gitu, harus dapetin gambaran akuratnya dulu. Benar. Dapetin gambaran akuratnya dulu. Bagi bapak atau yang lagi sedang ditindas ini, minta maaf, tapi harus dicek dulu. Kalau misalnya masih bisa diobrolin, ya diobrolin lah. Ya, biarlah yang anak jadi jembatan untuk mantu dan mertua. Benar. Itu penting itu. Fungsi anak sebagai jembatan. Mertua menantu. Nah ini, kenapa? Ada mau namain lo? Enggak. Oh enggak. Ini ada pertanyaan juga dari Chelsea namanya, Chelsea di Sorong. Shalom, saya seorang ibu muda. Usia saya baru 21 tahun. Gimana? Saya nikah dari umur 16 tahun dan sudah punya 2 orang putri. Saya bingung dengan rumah tangga saya karena suami saya selalu membicarakan masa lalu saya. Dari kami pacaran sampai sekarang usia pernikahan sudah memasuki 4 tahun pernikahan. Dia selalu untuk maksa jujur dengan masa lalu saya. Saya udah jujur, dia nggak percaya. Dia mau saya berbuat seperti apa yang dipikirkannya. Saya bingung, saya harus gimana dengan rumah tangga ini. Dia sudah mengancam saya untuk melakukan sesuatu. Rumah tangga ini sepertinya harus dipertahankan atau gimana ya? Karena saya bingung dan hati saya sangat sedih. Mau yang siapa dulu yang jawab? Ya lu dulu deh. Gue dulu deh. Satu, itu laki, itu pasti ada insecurity tersendiri, ada rasa tidak aman tersendiri. Dan gue nggak tahu ini laki umur berapa, tapi ekspektasi gue kayak masih muda. Ya karena nikah juga 20 ya, tahun ya. Artinya masih bocah, artinya ini laki-laki belum dewasa, masih dikontrol perasaannya. Jadi memang kalau memang perempuannya sudah jujur, perempuannya harus mengerti bahwa laki-laki bisa begitu pasti ada alasannya. Pasti dia tahu sesuatu atau ada apa, tapi bisa juga gara-gara dia memang emosian aja, dia nggak mudah percaya. Jadi kalau bagi gue sih di dalam posisi kayak gini, kamu harus tahu itu dulu, maksudnya gambarannya bahwa ini ada kemungkinan gara-gara suami kamu memang masih muda juga. Jangan langsung cepet-cepet cerai, maksudnya jangan langsung cepet-cepet keluar kata-kata keputusan yang tiba-tiba nanti lu sesali juga akhirnya. Karena memang kalaupun kamu cerai, kamu nikah lagi akan selalu ada masalah kayak gini. Laki-laki itu emang ajaib, setiap perempuan tuh ada keunikannya masing-masing. So ya di sinilah tantangannya itu sih. Kalau mau menyelesaikannya di sini. Om Peter dulu. Om Peter, masih gimana? Ada masukan nggak buat Chelsea di Sorong dengan kasus yang tadi disebutin? Apa yang diceritakan tadi, yang ditanyakan bukan gambaran yang sangat jelas. Betul. Itu kita nggak bisa memberikan harus gini harus gitu, tidak sih. Betul. Karena itu dalam rumah tangga juga sangat kompleks. Terus kemudian yang dituntut untuk apa yang dipertanggungjawabkan di masa muda apa gitu kan. Ya, dan lagi kan nggak jelas, nggak gitu jelas. Kan. Terbukaan yang mana lagi gitu kan. Dan kemudian ceritakan juga sudah cerita apa saja gitu. Itu kita nggak bisa tentukan juga itu sebuah hubungan yang toksik atau tidak. Nggak juga kan gitu kan. Artinya dalam hubungan ibu muda di Sorong ini komunikasi yang perlu dijalin sih kayaknya sih. Komunikasi apa sih yang kamu maui, apalagi sama si suaminya ya? Dengan jelas gitu kan. Bagian mana lagi yang belum, kalau berarti umur 16 tahun menikah, udah pacaran lama juga gitu kan. Mesti dari SMA ya, SMP ya gitu kan. Itu SMP. SMP itu. SMA apa 16 SMP? SMA. Oh ya udah. Ya pasti kan masih SMA. Ya masih tahu juga lah, masih tahu juga kesehariannya seperti apa gitu kan. Jadi hal detail semana lagi, coba ibu dari Sorong ini tanyakan. Dan bagi suami itu perlu diperjelas bagian mana yang belum jelas dari pasanganmu. Ketika dia mencoba untuk terbuka sama suami, betul, dia udah jelasin semuanya. Betul. Bagian mana lagi sih yang lo pengen tahu sebetulnya? Betul. Karena dia udah cerita semuanya aslinya sebenarnya. Maksudnya coba anak dua wajar kok dalam sebuah pernikahan
ada sesuatu yang mungkin belum sempat diceritakan segala macam itu ada, wajar karena mengenal seseorang itu seumur hidup loh gitu kan. Walaupun sudah tinggal serumah, tidur seranjang dan segala macam ya, ada hal yang nggak kenal. Oh ternyata gini ya. Ada sesuatu yang kita bukan kayak robot yang ketika di-download gitu kan, atau mesin di-download Langsung semuanya di-download semua gitu. gitu kan nih. Dia ada sesuatu yang mungkin Downloadnya pelan-pelan. kita nggak sadar lupa Baca gitu pelan. kan. Bukan melupakan. Ada sebuah peristiwa yang kita Lupa. tersimpan dalam, Memori. nggak tahu ya kan. Subconscious, bawah sadar. Betul, mungkin karena terlalu traumanya. Mungkin kalau kita bicara trauma segala macam tuh terlalu dalam sehingga dia nggak sadar bahwa itu pernah terjadi. Gitu. Iya sih. Seringkali kita juga ngerasa bahwa, aduh ini bentengnya pasti kalau nggak ada komunikasi itu jadi sulit sih memang. Iya. Dan untuk ngadepin suami seperti itu mungkin ya kitanya harus pinter ngatur strategi untuk bicaranya seperti apa, waktu yang tepat juga ya, ada Iya. banyak hal. Tapi satu hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga adalah apakah si suami ini bukan sekedar menanyakan tapi mengungkit masa lalu. Oh iya. Wow. Sesuatu Itu yang yang berbeda. kali bisa jadi masalah. Iya. Itu benar. Ketika dalam satu hubungan lalu si pasangan itu selalu mengingatkan, lu tuh dulu kayak gini, lu tuh udah nggak bisa dipercaya, lu udah pernah selingkuhin gua misalkan kayak gitu. Wow. Nah kalau pembicaraannya perkataan seperti itu, nah that's one, itu udah demanding, manipulatif, Itu sudah mulai udah toxic. mulai toxic. Iya, Udah itu jadi tanda-tandanya itu. indikasi sih kalau misalkan dia selalu mengungkit masa lalu. Kalau gitu. nggak ada aku, kamu nggak ada yang mau terima. Wah itu tuh Gitu, jahat gitu, tuh. gitu. Itu tuh toxic banget itu. Iya sih. Kayak gitu. Ingat kan kamu dulu gini, ingat nggak? Yang mana lagi, misalnya gitu kan? Oh, udah itu kan. Jadi sebenarnya ini lebih seru kalau nanti next time interaksi ya. Dari yang orang ini kita bisa telepon. Wah, kalau saya telepon gitu ya, kita ada tanya, sebenarnya Wah, apa bener sih? juga boleh sih. Kita coba nanti gitu ya, kalau nanti misalnya nih. bisa tahu duduk Patut permasalahan. dipikirkan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, tapi gimana kalau ternyata toxic relationship itu adalah hubungan antara orang tua Aduh, sama anak? ini dia. Sampai akhirnya misalkan ada, ya gimana kalau orang tua tuh sampai gini, sampai maksain impian orang tuanya ke anak itu sendiri gitu loh. Bahwa soal nggak cuma soal mimpinya, tapi juga soal tujuan hidupnya, soal jodoh juga gitu loh. Itu dipaksain juga. Padahal anaknya nggak mau. Bukan itu jadi kayak pembunuhan karakter ya sebenarnya. Itu sudah hampir masuk kategori toxic sih. Gue berusaha menilai dengan jujur ya. Kadang gue ngeliat banyak orang tua itu berusaha memaksakan, seakan-akan memaksakan kehendak mereka. Kusuruh kuliah yang mereka pilih. Sebenarnya yang gue lihat ada niat baik juga, nggak sepenuhnya jelek. Ini nggak bisa dibilang black and white juga, karena gue pernah lihat beberapa orang gini. Misalnya ada di antara kita punya anak, dia berkeras pengen masuk kuliah musik gitu misalnya, atau kuliah matematika. Tapi lu tahu sebagai orang tua, dia ngitung, jangankan ngitung 1 tambah 1 aja suka jadi jendela kan maksudnya. Dia nggak bisa ngitung bener-bener. Sekarang Bener loh, satu-satu jendela. Iya maksudnya jadi otaknya beda. Permasalahan, lu sebagai orang tua waras, apakah lu akan lu izinkan dia matematika? Kalau gue mungkin lu pikir-pikir lagi, gue ngeliat kekuatan lu di situ. Prove it to me. Karena ntar jangan sampai di tengah-tengah semester lu pindah gitu maksudnya. Ya kan itu fair enough maksud gue. Nah, tapi kalau misalnya dia maksanya udah sampai jodoh, ya memang soalnya memang ada zaman dulu tuh belum toksik sih, orang toksik kan zaman dulu belum tahu kan. Jadi zaman dulu orang-orang tuh happy-happy aja, tapi kalau untuk sekarang kayaknya agak sulit deh. Kayaknya kalau sampai dikontrol sampai semuanya dikontrol sampai segitunya, sampai dia tidak punya keinginan, tidak bisa punya keinginan sama sekali, itu akan agak sulit. Kenapa? Karena bukan cuma buat relationship-nya dia, tapi buat dia secara personal. Jadi itu semua kan itu serangkaian keputusan, entah kita sadar atau enggak. Nah, anyway, gue selalu ngasih tahu bahwa gimana pun kita, walaupun kita mentor atau siapapun, jangan sampai kita menghilangkan hak mereka untuk belajar ngambil keputusan. Kita memang ada di situ, bantu mereka lihat konsekuensi keputusan mereka. Harus dong Mandiri mereka ngerti. Sebenarnya ya. Ngajarin dia mandiri. Iya, ngajarin dia mandiri. Kasih tahu dia kalau lu milih gini konsekuensinya begini, lu mau bener nggak? Tapi kalau gue sih enggak gitu. Harus dikasih tahu. Nah, tapi tetap dia harus belajar untuk berani maksudnya. Om, ada ini nggak Om? Tambahan nggak Om dari apa yang Om Peter, dari apa yang Raguel tadi cerita tadi? Karena ini kan hubungannya sama
orang tua sama anak ya. Satu sisi kita harus menghormati orang tua kita, satu sisi orang tua kita hormati juga ingin sekali memaksakan impiannya atau juga karena gini, pasti orang tua tuh pengen yang terbaik buat anaknya. Kalau kita lihat sisi orang tuanya, dia enggak, saya melakukan untuk anak saya tuh supaya terbaik didapatkan dalam hidup, mau jodohnya, mau itu masa depannya, mau itu ceritanya. Dan saya tahu yang terbaik buat dia. Tapi buat anak sendiri enggak gitu loh. Ya, ada contoh yang klasik juga gitu kan. Kalau misal let's say Abraham dan Isaac gitu kan. Abraham sama Ishak ya. Itu kan juga diatur semuanya dan segala macam. Ishak fine-fine aja gitu kan. Semuanya diatur, apa namanya, dapat carikan istri, manut gitu kan. Udah kamu ikutin bisnis bapakmu juga terusin, manut aja gitu kan. Tapi kemudian berbeda ketika Isaac jadi bapak gitu kan. Dan punya anak 2, dia bingung kan bapaknya cuman karena dia satu kan Ismail udah nggak ada gitu kan, atau kemudian dia tahu juga seperti apa dulu antara dia dan Ismail. Dan kemudian terjadi antara Esau dan Yakub. Nah, ini sesuatu yang berbeda gitu kan. Jadi dia pengennya anak saya itu harus jadi pemburu gitu kan. Makanya yang lebih disayang adalah Esau. Dan si Yakub nggak dapat bagian dari bapaknya kan, kayak gitu kan, dapat perhatian. Akhirnya ya si istrinya yang kemudian berperan. Nah, itu sebuah keluarga yang sangat complicated banget kan di situ kan, sebuah hubungan yang di keberpihakan antara orang tua dan orang versus orang tua gitu kan. Dan kita tahu itu hubungannya akan jadi seperti apa gitu kan. Dan ini berlanjut lagi, Yakub yang seperti ini tadi tahu pada anak-anaknya juga demikian juga gitu kan. Anak-anaknya yang gede juga berbeda segala macam. Ada sih itu real, sangat-sangat banyak terjadi. So, Alkitab sangat-sangat jelas memberikan contoh kepada kita. Contoh yang mana harus kita ikuti dan contoh mana yang harus kita hindari gitu kan. Karena kita tahu kalau lo lakukan ini hasilnya akan seperti ini. Kalau lo lakukan hubungan seperti ini antara anak lo ke anak lo atau lo ke bapak lo, nah hasilnya kan seperti ini gitu kan. Coba hindarkan lah. Berarti ada contoh-contoh yang harus ada di Alkitab memang perlu dihindari. Oke. Kalau ada cerita nggak sih? Karena kan lu banyak dewasa anak muda ya, dan lu pasti banyak juga dengar bahwa gue nggak mau gitu sebenarnya gue dipaksa begini. Gue tahu itu buat kebaikan, cuman satu sisi kita harus menghormati, tapi satu sisi kayak tadi Abraham sebenarnya memberikan sesuatu yang nyaman buat Ishak. Tapi kita juga nggak pernah kenal pada zaman itu. Tapi Ishak kan fan-fan aja kan. Ada yang seperti itu nggak masalah gitu. Kalau ini kan enggak. Kalau dia ngerasa bahwa ini bukan gue gitu loh. Gue tahu apa yang terbaik, gue tahu. Tapi kadang-kadang orang tuh mikir enggak, gue lebih tahu. Dan itu malah merusak karakter pribadi anak itu gitu kan. Nah, yang seringkali menjadi sebuah kesaksian adalah bagaimana seorang anak itu di dalam perjalanan imannya dia akan mengalami yang namanya pemulihan hati bapak. Nah, itu penting sekali. Kalau nggak ada itu, sampai kapanpun kita nggak bisa nerima keadaan orang tua kita, kayak gitu loh. Kita mesti tahu kita punya bapak di surga yang kasihnya tidak terbatas, sedangkan bapak kita yang di dunia ini ya memang terbatas. Dia manusia biasa gitu. Terus pastinya pemulihan gambar diri, gitu loh, bahwa dia berharga. Mungkin pasti ini akan satu paket lah dengan orang tua yang menuntut, dengan perkataan yang menjatuhkan, dengan kalimat-kalimat yang mengintimidasi. Tapi ketika dia punya gambar diri yang pulih, yang dia alami, akhirnya yang terjadi adalah dia bisa memandang orang tuanya itu dengan perspektif Bapa di surga. Bahwa mereka juga adalah manusia yang butuh juru selamat, manusia yang butuh kasih karunia. Oh, ada rasa kasih yang lu mau tularkan sama mereka gitu ya. Dan itu kelihatannya nggak mungkin, tapi dalam beberapa waktu bisa terjadi loh, ada pemulihan, ada perubahan. Ketika anak yang tadinya mengalami tuntutan, mengalami intimidasi, dia tetap menerima orang tuanya dengan kasih Tuhan, orang tuanya juga bisa menerima dengan baik. Bisa nyerah juga gitu loh. Betul. Ketika aku berjalan di dalam sebuah hubungan yang bisa dipertanggungjawabkan, kita malah semakin menajamkan, semakin rohani, semakin baik di dalam perjalanan. Orang tua pun nggak bisa berkata apa-apa lagi, gitu loh. Mereka akan melihat, ya sudah, ini memang mungkin buat dia kan. Emang dari Tuhan buat dia, mau gimana? Apa lagi, orang gitu itu udah terbukti juga katanya. Iya, gitu loh. Emang ada yang menjamin kalau jodoh dari orang tua akan membuat dia jadi bahagia dan sukses kayak gitu? Kan nggak jaminan juga kayak gitu. Nah, kalau gitu pertanyaannya gini, kalau seorang udah tahu dan sadar bahwa dia terlibat dalam toxic relationship, kalau kita ngomong pasangan dulu ya, ini what should they do actually? Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka sadar melakukan hal ini? Apa langsung
keep escape atau justru bicarakan atau apa sebenarnya? Gue dulu ya. Iya, lo dulu. Di tahap tertentu kita harus coba untuk memperjuangkannya pasti. Ya namanya hubungan pasangan kita nggak 100% tiba-tiba udah anti toksik dong. Pasti ada tuh. Betul. Termasuk mungkin diri kita sendiri. Iya. Kita coba dulu perjuangkan dengan kasih Tuhan, dengan kesabaran, keteladanan. Tapi sampai titik tertentu kamu harus set waktu. Kira-kira sampai kapan nih kamu berkorban ini? Ada deadline-nya. Iya, karena bicara soal relationship kan ujung-ujungnya pernikahan. Kamu mau menghabiskan seumur hidupmu dengan orang yang kamu tahu sendiri nggak bisa jadi pribadi yang tepat buat kamu, kayak gitu loh. Jadi kita perlu perhatikan ke situ juga juga. ya sebenarnya, kita mesti nggak bisa cuma sekedar langsung gue disakiti berarti ini toxic relationship dan gue harus ambil keputusan saat itu, nggak juga ya. Nggak juga, Kita ya juga lu perjuangin dulu. harus Tapi ambil di waktu. titik tertentu sampai kamu sadar ini emang, aduh, Nggak banget deh. gue bakal mati muda nih kayaknya kayak gitu. Ya lu tau lah harus kemana kayak gitu loh. Ya, oke. Kalau Om Peter, Chris, gimana Om? Kalau orang tuh ketika dia sadar bahwa dia saatnya ini sudah ada toxic relationship dan dia sadar akan hal itu, what shall they do? Well, kalau dia udah sadar banget bahwa ini sangat toksik dan kemudian katakanlah ya, melakukan semua hal udah dicoba dan segala macamnya, ya hentikan saja gitu. Hentikan saja gitu kan. If you think, kalau kamu berpikir bahwa hubungan ini nggak akan kemana-mana gitu kan, dan lebih banyak hal yang tersakiti gitu kan, bahkan kadangkala tanpa sadar juga yang penoksik ini juga dia nggak kemana-mana juga hidupnya sih, karena dia semakin di situ makin kelam juga hidupnya karena dia nyebarin racun aja semuanya gitu kan. Ending aja diakhiri saja hubungan yang seperti ini. Penggambarannya sih seperti lu punya satu tubuh yang kalau lu nggak amputasi lu bisa mati seluruh hidup lu. Iya. That's nice. Better lu cut walaupun sakit, walaupun dia namanya amputasi gimana Tapi sih? itu tidak akan membuat lu mati akhirnya. Lu akan menyelamatkan seluruh tubuh lu. Ya, Tapi itu kan satu bagian tubuh lu. sesuatu yang gini, terluka kan, itu terluka, terus kemudian tidak bisa diobati atau nggak ada obatnya gitu kan, sudah sangat membusuk, penuh dengan bakteri, mau nggak mau lo harus ini diamputasi atau kamu akan kehilangan misalnya ini, belah tangan ini, harus diamputasi atau kamu akan kehilangan seluruh lenganmu misalnya, atau kamu kehilangan seluruh badanmu semuanya gitu kan, kayak gitu sih, sebetulnya seperti itu. Oke. Kalau buat El, gue nggak akan teruskan pertanyaan tadi, cuma ini ada pertanyaan nih El. Aku mau cerita nih Kak, aku sama suami dikaruniai anak yang punya keterbatasan fisik. Tapi suami gue tuh malu dan minta anak ini nggak usah sekolah, nggak usah dididik, dan dia malah di rumah pun dibully sama suaminya sendiri gitu loh. Aduh. Karena dianggap anak ini tuh anak yang nggak bisa apa-apa, anak yang penuh dengan keterbatasan. Dan sebagai istri dan ibunya ngerasa kayaknya ini nggak harus kayak gini gitu loh hubungan rumah tangga ini. Bertahun-tahun aku bergumul untuk minta suamiku berubah, tapi dia nggak berubah sampai sekarang. Even though aku yakin anakku ini meskipun disabilitas, Dia ngerasa. seharusnya anak ini bisa jadi orang yang hebat kalau misalnya suaminya juga ikut membantu ya dalam hal ini gitu kan. Dan gimana ya, karena satu sisi aku juga harus mengikuti apa yang firman Tuhan bilang bahwa aku harus tunduk sama suami. Tapi satu sisi juga dia ngelihat nggak ada pertumbuhan apapun yang mempengaruhi anaknya ini gitu. Gimana ya kalau misalnya lu ngelihat hal kayak gini El? Ini memang agak nggak mudah sih. Gue sih kebayangnya jadi suami, jadi kayak gini, pasti awal-awal down, bayangin. Tapi kalau untuk sampai membuli dia habis-habisan ya ini kan anaknya dia ya. Nah itu dia. Ini juga darahnya dia di sini. Iya. Ya gimana maksudnya? Ada investasi dia. Ada investasi dia. Masa lu kayak ngebodoh-bodohin investasi lu sendiri, lu yang bener aja maksudnya. Iya. Mungkin kalau misalnya memang kalian udah terlalu parah, saya sih cukup menyarankan counseling sih. Karena berdoa aja nggak cukup kan? Karena ini doa aja nggak cukup. Karena butuh gini, ada professional help gitu, ada orang yang lebih profesional. counselingnya bisa sama hamba Tuhan. Soalnya gini loh, gue sangat mempercayai bahwa kita percaya bahwa setiap anak itu nggak kebetulan mau bentuknya seperti apapun. Ini gue masih bisa ngomong gampang ya. Tapi gue kebayang kalau jadi ada seorang yang namanya Nick Vujicic atau susah sorry nyebutnya, dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Gue sih bayangin kalau misalnya dia
gue yakin puluhan tahun yang lalu dia lahir pasti orang tuanya juga shock. Pasti ada sebuah pemikiran bahwa ini gue buang aja nih anak ya. Minimal pasti sekelibat sepersekian detik mungkin ada. Kepikir begitu. Tapi mereka memilih untuk menabur yang baik di anak ini, dan anak ini sekarang bukan cuma jadi berdampak, dia punya dampak, dia punya istri, dan dia punya duit. Sesuatu yang punya anak, sesuatu yang diinginkan begitu banyak orang, dan he has a perfect life dengan badannya tidak sempurna, dia punya hidup yang sempurna, ngerti nggak sih? Jadi seorang ayahnya mungkin perlu dikasih tahu juga bahwa apa yang kamu lihat hari ini belum tentu apa yang akan kamu lihat di masa depan juga. Betul. Tapi untuk hal itu bisa terjadi, kamu bisa nggak dengan cara kalian banyak berdebat dan ngobrol? Bisa, tetapi kalau dari saya, mungkin setelah kamu berdoa, kamu perlu dengar second opinion. Gue kebayangin nih laki ini udah kayak udah hilang akal soalnya. Dia udah nggak, dia rasa malu, dia apa sampai ini tindakan-tindakan yang sangat sebenarnya gini. Kalau di ukuran ini sangat nggak gentleman. Malah destruktif ya? Destruktif banget. Ini harus ada penengahnya. Kalau dari gue sih, ya menurut kalian? Ini nih. Om Petrus dulu deh. Ya, anak hadir itu kan karena berdua gitu kan. Nggak pernah ada anak ngasih proposal untuk karena peran satu orang saja A atau B gitu kan. Nah, terlepas dari hal-hal yang medis dan segala macamnya yang menyebabkan spesial tadi gitu kan, lahir anak yang istimewa sebutannya kan demikian. Semua Tuhan izinkan kan gitu kan. Ya Pak Randy ya, Tuhan izinkan. 828. Semua kan Tuhan izinkan, dan ya seperti tadi, kalau bisa menang gitu kan, itu tutut artinya gini. Kalau gue lebih melihat bahwa parents yang dikaruniai, udah banyak cerita seperti ini kan, anak-anak yang istimewa dan spesial gitu. Biasanya orang tuanya juga spesial gitu kan. Ada kesadaran di sana dulu yang spesial. Tapi untuk menyadarkan ini memang kan tidak mudah gitu kan. Makanya perlu banyak pendampingan. Kalau dikatakan L tadi kan cari pertolongan gitu kan. Perlu banyak pendampingan, baik secara biasanya dari psikologisnya atau fisiologisnya juga, kalau berhubungan dengan anggota tubuh dan segala macamnya gitu kan. Perlu pendampingan di sana oleh ahli-ahli gitu kan. Dan di samping itu, di samping minta pertolongan kepada profesional, ya juga dukungan orang-orang sekitar itu tetap penting juga. Betul. Akan sangat sedih jika malah datangnya perundungan atau bullying itu datang dari orang-orang terdekat. Biasanya malah justru orang terdekat ya, orang kita percaya malah justru. Iya, itu sedih sih sebetulnya. Aku tadi ketika dengar pertanyaan itu, wow, tuh sedih banget sih gitu. Walaupun aku juga tidak bisa juga taruh kakiku di sana, di posisinya si suami, apakah gue akan bersikap dengan lapang dada, tapi pasti shock. Awal itu pasti iya. Pasti. Kan that's Dan why it's a normal thing karena normal things. Pak, anak Anda ini oke. Gak mungkin. Pasti, butuh waktu untuk menerima itu. Iya, butuh waktu. Tapi itu reaksi kita pada waktu kita menerima kenyataan seperti itu yang membuktikan ucapan syukur kita sebenarnya. Ada banyak kesaksian atau di sosial media dengan kelahiran anak yang sangat spesial ini, itu butuh waktu untuk dicerna. Sekarang saya lupa itu kapan itu kan. Dia butuh, 3 bulan saya off main sosial media. Setelah anak saya lahir gini-gini, ternyata akhirnya gini. Dia baru bisa menyusun kata-katanya, dan kemudian dia bisa sepertinya aku harus berbagi deh cerita ini gitu kan. Ceritanya si baby A ini harus kubagi kepada setiap orang karena ini dia hadir buat semua orang. Dan sometimes bisa hadirnya sangat singkat. Tapi ketika mengambil keputusan seperti itu tuh dampaknya luar biasa. Walau bener nggak mudah, shock pasti iya. Ada banyak kesaksian di sosial media itu dengan hal seperti ini, diamnya cukup lama sih. Iya sih. Diamnya cukup lama. Nah, Rendin kan bapak nih, Ren. Lu seorang bapak kan. Maksudnya lu punya anak. Tapi kalau lu ditempatkan dalam posisi seperti itu gitu loh. Apa yang
nggak gampang, posisi yang sulit, dan lu tahu bahwa lu tiba-tiba lu berubah jadi kasar karena lu melihat keberadaan laki-laki kayak tadi kan. Shocknya seorang laki-laki itu bisa macam-macam, bisa dia menerima dengan langsung menerima, bisa juga dia marah nggak dan tahu mau ngapain, tiba-tiba berubah karakternya gitu ya. Tapi kalau saat lu menjadi seperti itu, kira-kira gimana? Yang pasti sih gua harus Lu become toxic, malah lu yang toxic kan nih sekarang nih kan, kan? Gua harus sesering mungkin mengingatkan diri gue sendiri bahwa Bapa di surga itu sayang sama lo sebelum lo bisa banggain dia. Gue ngingetin diri gue sendiri. Sehingga gue ketika memandang anak gue yang dalam keadaannya yang seterbatas itu, yang seistimewa itu, gue tetap akan bisa memandang seperti Bapa memandang gue. Sebelum lo bisa banggain gue dengan keberadaan lo saat ini, gue tetap sayang sama lo karena lo anak gue. Dan nggak ada satupun yang bisa ngubah kenyataan bahwa lo anak gue, sekali anak tetap anak, nggak ada mantan anak kan gitu. Jadi itu yang gue tanemin sama diri gue sendiri dan ke anak gue. Suatu hari dia bisa berpikir, dia bisa mengerti apa yang gue katakan, gue akan selalu bilang, nak, bagaimanapun keadaanmu, apapun bentukmu, aku akan tetap mengasihi kamu karena kamu anak. Gitu sih. Dan nggak semudah itu ya prakteknya. Iya, kita tahu bahwa itu nggak gampang ya. Kita harus bisa relate sama keluarga Kudus lah. Ketika ini kan terima berita yang bikin shock kan. Oh iya itu Maria ketika terima berita yang shock ini kan juga dia diam dulu lama kan, dia menyimpan semuanya dalam hati gitu kan. Itu Maria. Yusuf menerima dengan hal berbeda gitu kan. Dia bingung gitu kan dan mengambil keputusan untuk setelah berpikir lama gitu kan, nggak langsung tiba-tiba juga bisa aja deh gitu kan, enggak kan, dia berpikir lama kemudian atur strategi segala macam. Jadi itu pun dengan Yesus yang lahir gitu kan, sempurna dan segala macamnya gitu kan, itu aja shock gitu kan, karena di luar ekspektasi mereka kan, tiba-tiba kok ini kita nggak sedang mengharapkan gitu kan, belum gitu kan, tiba-tiba jreng dan kemudian aku nggak berbuat apa-apa gitu kan, itu. Jadi mereka butuh waktu untuk memprosesnya, menyimpan dalam hati. Dan kalau aku lihat juga tadi istilah butuh waktu itu ya ibarat kita berdamai dengan situasi, dengan keadaan kita. Sambil terus berpikir bahwa suatu hari cerita ini ketika kita bisa jalaninnya dengan respon yang benar, dengan kesabaran, dengan ketekunan, cerita ini akan jadi berkat buat orang lain yang akan mengalami kejadian yang sama. Kayak gitu. Ya kita lihat Nick Vujicic deh. Mungkin orang tuanya juga hamba Tuhan kan, kita tahu. Di dalam hati mereka pasti mereka bilang, Tuhan aku berdoa dengan izinmu engkau menghadirkan anak seperti ini di tengah-tengah keluargaku. Pasti akan ada satu kesaksian yang besar lewat dia. Gitu. Dan memang benar tadi Mas Kris bilang, lewat dia berbagi di sosial media, gue percaya beberapa orang pasti diberkati gitu. Betul. Lewat cerita itu. Gitu. Oke, ada banyak hal yang kita misalkan bisa lihat bahwa gak gampang untuk kita bisa mengalami ini semua karena mudah buat kita memberi advice jujurnya gitu, karena ya tadi bilang toxic relationship itu bukan semudah mendefinisikan ya, karena pada waktu kita menjalani justru itu juga itu nggak mudah, butuh pemikiran, butuh waktu juga ya, dan tergantung situasinya juga gimana kita bisa menyikapinya. Oke, kita mau coba untuk make a conclusion gitu dengan teman-teman, kira-kira closing statement, kira-kira apa ya nih teman-teman bisa share dari topik kita sore hari ini tentang toxic relationship itu, karena toxic relationship ini kita tahu nggak mudah, ada beberapa hubungan juga yang mengalaminya, nggak cuma sekedar pasangan, tapi juga sama orang tua, juga tentang hubungan mantu sama anak gitu ya. Kira-kira Om Peter Kris dulu deh. Terus saya kembali kepada Efesus saja lah yang sangat gamblang dikatakan di sana bahwa sebuah hubungan itu kan saling gitu, nggak bisa searah gitu kan, tapi dua arah. Hai istri-istri, kan, hormatilah suamimu gitu kan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu gitu kan. Anak-anak, hormatilah kedua orang tuamu. Jadi harus ada keterkaitan dan saling gitu kan, nggak bisa searah. Kalau Reddy tadi bilang bahwa hubungan goalnya kita semua kan nggak pengen main-main gitu kan, goalnya pasti pada sebuah pernikahan yang kudus. Dan apa yang disebut Paulus di Efesus nggak
nggak baru terjadi ketika setelah ditahbiskan di gereja, oh mulai besok aku akan menghormati dan mulai besok aku akan mengasihi, kan nggak gitu. Tapi akan kelihatan ketika sedang penjajakan, ketika sedang perkenalan, sedang jalan dalam sebulan, 2 bulan, pasti akan kelihatan. Karena itu nggak akan terjadi tiba-tiba. Semua hubungan yang toksik tidak terjadi tiba-tiba, tapi ada benihnya di sana. Dan kalau sudah sadar seperti itu, make decision segera. Karena ketimbang, aduh aku sudah invest waktu lama gitu kan. Tapi kembali, meskipun saudara invest waktu lama, tapi kalau ini sudah meracuni dan belum sampai kepada pernikahan, ended now. Gitu. Ada dua hal yang benar-benar bisa sepenuhnya menyelamatkan orang dari toxic relationship sebenarnya. Dua hal itu, ya tentu ada Tuhan juga, tapi dua hal yang praktisnya adalah satu, distance, dan kedua, detox. Distance itu, kalau misalnya hubungan ini bukan hubungan yang belum menikah, apalagi baru pacaran, cepetan lah. Misalnya memang udah terlalu parah, jaga jarak cepetan. Putus, jaga jarak, nggak usah kontak lagi. Kalaupun misalnya itu, maaf ya orang tua, soalnya gue kenal beberapa orang-orang yang orang tuanya agak toksik, atau misalnya anaknya toksik, berusahalah untuk ada sisi distance-nya, tetap kasihi tapi ada jarak. Nah yang kedua adalah detox. Detox ini nyakitin, kenapa? Karena biasanya orang yang selesai dari toxic relationship, dia bakal ngerasa racunnya ini belum hilang. Dia butuh beberapa bulan. Oh iya, untuk pemulihan. Untuk pemulihan. Mentalnya dia butuh waktu. Dia butuh dengar kata-kata yang baik. Dia butuh ada penawar racunnya. Penawar racunnya bisa berarti second opinion. Opini orang-orang yang selalu peduli sama dia. Cuma setelah beberapa bulan, baru dia bisa pulih lagi. Nah setelah pas kamu di masa-masa itu, kamu harus banyak cari Tuhan. Kamu harus banyak cari teman-teman peduli sama kamu. Dekatkan dirimu sama orang-orang yang sayang sama kamu. Karena mereka orang-orang bersama kamu. Jangan cari pasangan dulu, fokus di situ dulu. Kalau sudah menikah, itu memang saya sih encourage-nya ya banyak-banyak doa juga. Saya nggak bisa bicara banyak, karena sebenarnya sebisa mungkin hal-hal ini harusnya sudah diantisipasi sebelum menikah sebenarnya. Jadi saya nggak bakal banyak komentar di situ, saya harap nanti Randy yang bakal ngomong, tapi please teman-teman, lebih baik kamu sakit hati 3-4 bulan dibanding kamu di neraka seumur hidup. Wow. Jadi kunci saya mengurangi perceraian adalah dengan mengantisipasi kamu married sama siapa. So ya itu aja. Ya, gue ya. Kalau saya pribadi sih melihat toxic relationship ini kan bisa jadi dari dua belah pihak itu emang toxic. Bisa. Tapi ada juga salah satu yang toxic. Dan kunci penawar dari toxic itu sendiri adalah Kristus. Wow. Ya, nggak ada yang lain selain Tuhan sendiri. Karena toxic itu kan tadi bicara demanding, kasih yang menuntut, kasih yang meminta seseorang untuk berkorban buat dia. Sehingga kalau ada yang toxic berarti yang satunya bucin, yang satunya, aduh demi dia deh gue rela, gue bego-begoin gitu kan. Tapi ketika salah satu pihak itu sudah mengalami kasih Tuhan, yang ada dari situ, gue percaya gini, toksik itu bisa menularkan dengan cepat kepada pasangannya. Tapi jangan juga lupa bahwa kasih Tuhan itu sanggup untuk menularkan kepada orang yang hal bersama yang baik kita. Bisa tertular, bukan cuma hal buruk aja. Yes, gue percaya gitu loh. Jadi mulailah dengan diri sendiri, bangun pribadimu, jadi pribadi yang di dalam Tuhan, yang mengerti apa itu kasih yang sejati, cinta yang sejati, bukan yang menuntut tapi memberi kebahagiaan. Hanya memberi tak harap kembali ya, Itu kasih ibu. Kasih ibu. Jadi gue percaya kalau memang orang ini bisa merespon dengan benar dan diubahkan oleh Tuhan, maka hubungan ini akan menjadi sehat. Yes. Gue percaya. Tapi balik lagi, tadi kita kasih waktu juga. Kalau kita udah do the best dan kita berdoa sama Tuhan untuk orang ini, tapi ternyata memang orang ini nggak mau berubah, ya kita harus
berani untuk mengambil keputusan walaupun sakit di awal, tapi kita harus coba ambil keputusan itu gitu. Iya. Wow, oke. Tadi teman-teman udah dengar semua apa yang jadi closing statement teman-teman dari El, dari Peter Chris, dan juga dari Pastor Randy. Kita udah bahas selama 1 jam ini bagaimana toxic relationship ini juga bisa menjadi racun dan juga bisa meracuni bukan sekedar hubungan kalian berdua di dalam pasangan, tapi juga itu bisa membunuh juga kehidupan kita. Waktu Tuhan ingin memberkati kita, Dia juga mengirimkan orang untuk bisa melengkapi kehidupan kita. Tetapi ada yang iblis juga lakukan untuk menghancurkan kehidupan kita, dan dia juga melakukan hal yang sama terkadang dengan mengirimkan orang yang punya pikiran racun ya, yang akhirnya meracuni kehidupan kita sendiri. Dan Tuhan menggunakan hubungan dalam kehidupan kita dengan cara-caranya yang terpenting sebetulnya. Dia nggak pernah mengizinkan ada sesuatu dalam kehidupan kita dengan hal-hal yang nggak ada tujuannya. Semuanya pasti ada tujuan dalam kehidupan. Kenapa Tuhan mengizinkan hal terjadi? Termasuk pasangan, termasuk juga orang tua juga dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi yang namanya toxic relationship, itu bisa terjadi pada siapa saja, tapi satu hal, Tuhan bilang bahwa ketika ada sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan nggak pernah mengizinkan itu tanpa rencananya Dia. Terus satu hal teman-teman, tadi kita sudah dengarkan juga bahwa setiap orang ketika kita sudah menghadapi toxic relationship ini, satu hal yang harus kita coba adalah mengkomunikasikan terlebih dahulu. Jangan terburu-buru mengambil keputusan bahwa ini adalah toxic relationship dan akhirnya kamu mengambil jalan pintas untuk meng-cut hubungan itu. Ketika misalnya kamu dalam sebuah hubungan, love relationship, coba ambil waktu sebentar untuk memikirkannya dan mencoba untuk mengkomunikasikan dengan pasangan kamu. Memang betul kalau misalnya dalam pernikahan itu akan menjadi jauh lebih sulit, tapi nggak ada salahnya ya untuk kamu coba untuk mengkomunikasikan dengan pasangan. Dan untuk pelaku, dan kamu adalah seorang yang kamu ketika melihat acara ini kamu ngerasa bahwa kayaknya gua deh ya, Gue banget ya, kayaknya gua deh ya, toxic itu gua banget gitu ya. Ingat tadi Pastor Randy ngomong bahwa Bapa mengasihi kamu dan Dia mengasihi kamu apa adanya. Dia mengasihi, Allah mengasihi kamu tanpa syarat, dan Dia ingin merestore kembali kehidupan kamu. Datang pada Dia dan Tuhan mau untuk mengubah kehidupan kamu. So miliki respons yang tepat, miliki cara berpikir yang tepat ketika kamu mendapatkan teguran itu. Intinya adalah kalau kamu dalam hubungan yang seperti ini, kamu butuh seorang teman, kamu butuh komunitas, kamu butuh pertolongan untuk kamu bisa cerita tentang masalah hidup kamu. Jangan simpan sendiri dan jangan tutupi dan kamu ngerasa bahwa enggak, semuanya baik-baik aja. No, semuanya tidak akan baik-baik saja kalau kamu hanya sekedar berkata bahwa saya bisa. Kamu butuh teman, kita butuh orang lain untuk kamu bisa cerita. Luka semakin ditutupi akan semakin borok. Luka semakin dibiarkan akan menjadi semakin infeksi. Dan malah itu akan menjadi racun dalam kehidupan kita. Kalau kamu akan membiarkan racun ini, itu adalah pilihan kamu. Tapi kamu juga punya pilihan untuk kamu bisa sembuh dari toxic relationship ini. Semoga apa yang kita bagikan pada sore hari ini bisa jadi berkat buat kamu yang ngedengerin acara hari ini. Dan sebelum saya tutup acara ini, saya mau ingetin lagi bahwa acara ini bisa ada bukan hanya karena ada teman-teman yang luar biasa, ada Randy, ada El, lalu juga ada Peter Chris, tapi juga ada It's Unlimited. Nah ini ya, It's Unlimited yang selalu support masa berbagi. Kamu bisa cari barang-barang It's Unlimited ya, cari aja. Ini Tokopedia ada ya kayaknya ya teman-teman. Tokopedia ada gitu, cari di online e-commerce, cari di situ, kamu bisa dapetin barang-barang nggak cuma sekedar bantal ya, tapi ada banyak apparel lain yang kamu bisa dapetin. Dan kita mau ingetin lagi, setelah selesai berbagi untuk donasi menjadi donatur dari Pijar TV, kita mau bantu juga Pijar TV untuk bisa mengumpulkan 500 masker, ya, 500 masker untuk kita bisa support orang-orang yang membutuhkan masker, teman-teman saat ini di pandemi COVID-19 ini. Dengan Rp65.000 yang teman-teman donasikan, teman-teman bisa mendapatkan 2 buah masker dari Pijar TV dan juga 1 buah buku dari John Bevere, Membunuh Kryptonite. Dan caranya gampang banget, tinggal klik bit.ly/500 masker, bit.ly/500 masker, isi biodatanya, dan Pijar TV nanti akan membantu kamu untuk bisa menyalurkan pada orang yang tepat. Oke, thank you banget teman-teman, thank you banget buat tamu-tamu kita hari ini yang udah luar biasa menemani kita, tapi jangan pernah itu bisa mengurangi rasa
apa ya, mengurangi sukacita kamu dalam Yes. Tuhan tentunya. Oke, kita kembali lagi minggu depan di Selasa Berbagi. Dan ingat, Pijar TV selalu memiliki satu slogan yang luar biasa, yaitu Salam Terang bagi Indonesia. God bless you.